Halo guys, kembali lagi pada video kali ini saya akan menunjukkan ini adalah Fortuner tahun 2006 kalau tidak salah yang berasal dari Kudus. Oke, nah kali ini ada plat nomornya kelihatan ya. Ini sudah mendapat izin dari pemilik mobilnya. Kalau tidak dapat izin kita biasa tidak menunjukkan platnya. Namun sebelumnya mari kita lihat dulu peredam asli bawaan Toyota Fortuner tahun 2006 ini. Bahan dasarnya apa itu? Nah, itu adalah berbahan dasar aspal. Sama seperti peredam diesel yang sudah dipanaskan, dia keras seperti batu. Oke? Nah, itu yang setelah dipanaskan, dia keras seperti batu. Lalu ini adalah part original expander 4L45W kode projectnya. Lalu ini adalah Innova Zenix keluaran terbaru ya, 560B. Nah, ini adalah diesel. Sebelum dipanaskan ya, ini wujudnya hanya solid. Setelah dipanaskan pada suhu tertentu dan kembali kepada suhu kamar, dia akan keras seperti itu, seperti batu. Tujuannya apa? Kembali lagi adalah mencegah vibrasi dan friksi mobil secara baik dan sempurna. Ya, itulah. Jadi maksudnya kenapa harus peredam atau damping material harus solid dan keras. Ada maksudnya. Nah, lalu bahan-bahan yang sekarang banyak dipropagandakan di aftermarket itu apa? Yaitu butih rubber. Mari kita lihat butih rubber itu apa sebenarnya. Ya, perekat antara plat pintu samping dengan plastik yang lengket lembek itulah butih rubber. Di awam kita sebut dodol namanya. Ya, jadi bukan peredam, itu hanya lem. Oke? Nah, lalu ini plastik ini hanya plastik biasa. Bukan plastik yang spesial, hanya plastik biasa. Digunakan untuk apa? Untuk menutup bolong-bolongan tadi. Karena di situ di plat pintu samping itu ada speakernya supaya audionya nanti bisa lebih bagus. Kalau dia bolong, bayangkan speaker yang ada box dengan tanpa box pasti akan berbeda sekali suaranya. Jadi sementara dikasih plastik. Nah, sebenarnya mau bagus, kalau audionya bagus, plastik tadi harus diganti dengan peredam mobil yang asli, tentunya peredam diesel. Oke? Gunakanlah kalau bisa di bagian yang bolongannya itu menggunakan diesel yang tebalnya 4 mili, itu akan jauh lebih solid. Jauh lebih padat. Ya, nanti suara audionya juga akan semakin optimal tanpa harus upgrade sound system. Apalagi kalau di-upgrade tentunya akan lebih bagus. Ya. Jadi bukan dengan menggunakan bahan-bahan seperti busa apa itu tidak bisa. Karena dia lembek, ya. Jadi yang benar adalah menggunakan peredam mobil yang asli. Oke? Kalau mau audionya bagus. Nah, lalu yang kita mau kembali bahas adalah kita lihat ya, butih rubber. Mobil keluaran dulu sampai sekarang itu hanya digunakan sebagai lem di pabrik otomotif. Dan peredam yang asli itu semua berbahan dasar aspal. Dari dulu sampai sekarang, keluaran mobil terbaru pun. Ini adalah tahun 2006. Lalu tadi sudah ditunjukkan ada expander, itu tentunya mobil baru. Lalu Innova Zenix lebih baru lagi. Semua bahan dasarnya adalah aspal, yang kita sebut dengan aspal sheet. Jadi tidak ada yang namanya butih rubber atau aluminium butih rubber, itu tidak ada. Jadi butih rubber itu sebenarnya hanya lem. Ya. Dikasih aluminium foil sebagai tulang punggung supaya apa? Supaya bisa dibentuk dalam bentuk lembaran. Jadi tidak ada fungsi lainnya aluminium foil itu sebenarnya. Hanya sebagai tulang punggung supaya bisa dibentuk lembaran. Karena kalau tidak ada aluminium foil, maka butih rubber tidak pernah bisa dibentuk dalam bentuk lembaran. Karena dia lengket, ditumpuk jadi bongkahan. Ya, ini kan sudah terlihat jelas. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi. Peredam asli itu butih rubber atau aspal. Sudah jelas pasti aspal. Karena mobil keluaran dulu sampai sekarang semua bahan dasarnya aspal dan sama. Dia harus solid dan keras setelah dipanaskan. Bahan propaganda itu tidak bisa keras. Ya. Nah, butih rubber itu lembek sekali. Dari dulu sampai sekarang, mobil dulu sampai mobil keluaran terbaru, dari murah sampai mahal, itu tetap jadi lem butih rubber. Dan peredam asli, dari dulu sampai sekarang, mobil keluaran terbaru sampai yang lama sampai yang baru, tetap bahan dasarnya adalah aspal. Mau murah sampai mahal, mau buatan negara manapun, tetap bahan dasarnya persis. Sama semua. Itu dia solid dan keras. Kenapa harus bisa mencegah vibrasi dan friksi mobil secara baik dan sempurna? Itulah yang dimaksud dengan peredam mobil atau damping material, bukan yang lembek-lembek dan lunak. Jadi kan sudah clear semuanya sebenarnya. Tidak usah dipertanyakan lagi sebenarnya peredam asli itu seperti apa. Lihat saja pabrik otomotif, itu sudah jelas kok, tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya, butih rubber atau aspal. Sudah jelas pasti aspal, bukan butih rubber. Cuman hanya perlu dicatat tidak semua aspal boleh disebut dan dijadikan peredam mobil, melainkan harus memiliki kriteria dan standarisasi yang berlaku, ya, yang ada. Jadi itulah yang mau kita sampaikan. Semoga tidak salah dalam pengertian peredam mobil. Terima kasih.